tentang masalah ini apa namanya invasi Indonesia ke Timur gitu kan. Nah itu karena memang ada banyak tekanan dari negara ya kan yang melihat tindakan Indonesia pas zaman Soeharto dulu kan, karena zaman Soeharto itu dulu tuh bisa gimana nih kabar kalian semua nih? Aduh, habis pada liburan masa nggak ada cerita-cerita nih? Kenapa tahu, Cok? Oh, dia kayak ada cerita lucu nih. Iya, ada cerita lucu nih, ketawa duluan dia. Soalnya dari tadi ketawa mulu kan. Nah, itu. Ayo, coba Cerita. cerita. Ada kayak cerita seru dia nih. Betul. Habis liburannya teh. Gue liburan kemana ya? Gue nggak liburan kemana-mana. Ke Singapura. Oh ada. Ada. Ada temen gue. Temen lu. Siapa Kok ya? temen lu sih? Siapa ya? Gue mau cerita nih. Jadi gue punya teman kemarin liburan Kayaknya asik nih. ke 3 negara. Tapi pas pulang tuh nggak bawa oleh-oleh gitu loh. Parah banget. banget. Pas banget sekarang ada donat. Waduh, ini donat dari Thailand bukan? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Apa donat? Apa ini donat dari temen lu? Bisa Bisa jadi. jadi juga. Bisa juga. Ada nih donat sama silang sih. Bisa jadi. Ya, masa gak gitu? Apa sih Aduh. kemarin yang habis dari Thailand siapa sih ceritanya? Bukan gue sih. Oh bukan Irsa. Awal. Awal dari Malaysia. Apun kan. Aduh. Arigato. Dari bahasanya juga gozaimasu. kelihatan ya. Sawadika. Oh, maaf. Bisa bahasa Thailand nih awalnya ternyata ya. Kemarin habis dari Thailand kan? Apa Aul Blasteran Indonesia? Itu Sorry. Thailand. Blasteran kuningan tuh. Pasti topan dong dia. Iya. Selain gue deh yang liburan. Irsa kemana ya? Gue tuh kemarin cuma tidur di kamar seharian, bosen batuk parah, bosen banget. Kalau Rana kemana? Gua kemarin nih ke kebun binatang gua. Wah lihat saudara. Enggak, gua lihat gajah. Ada apa yang aneh sama gajah? Biasanya lu kalau lihat gajah tuh lihat apanya? Belalai, kan identik dengan belalai. Apa? Itu belalai namanya. Oh, iya. Belalai. Itu belalai. Gini itu belalai. Selain belalai apa? Gading. Gading. Martin. Itu beda dong, itu artis. Terus apa lagi? Lu biasanya gajah itu identik yang paling besar tuh apa? Badannya. Salah. Apa? Nyarinya. Kandangnya. Lah, Iya kan? emang gajah di kandangin? Ya, di kandang kan di kebun binatang. Oh iya, bener juga ya. Kalau Iya sih. kalau gajah masuk kulkas apa yang kelihatan? Bohongnya. Oh, iya. Udahlah, udah capek. Gajah. Masih gajah nih ya? Masih gajah. Kita cara misahin induk gajah sama anak gajah tuh gimana caranya? Pisahin kandangnya. Badannya. Salah. Diayak. Kok diayak? Iya, kan diayak. Misahin ya? Misahin anak gajah sama gajah. Apa sih? Ah udah nggak ada. Kita tunggu Rizky aja deh. Rizky di mana ya? Di mana ya teman kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiki, duduk sini, Kiki, duduk sini, Kiki. Nah, ini nih. Sore, Wih. Alhamdulillah, pas banget. Wih, enak nih kayaknya nih. Ini martabak apa, Ki? Martabak telur. Wih, martabak. Boleh dicoba? Boleh. Kayaknya lapar banget ya, sapa nih. Dari tadi ketawa mulu. Dia nungguin Iki itu tadi, Ki. Cuma buat makanannya doang tapi. Iya. Dari mana, Ki? Dari Dari tadi. itu tak. Dari tadi ya. Serius Capek. gimana?
Dari Cibubur. Oh itu. Ngapain tuh? Kalau boleh tahu. Les. Sampai datang telat gini. Iya, les dari Keranggan dapet Cibubur. Kata mau nongkrong jam berapa? Tadi aku bilangnya jam 8. Kok ini? Tadi tuh macet. Macet. Jam 21.52. Ngaret berapa jam itu? Jam 21.52. Nanti jam 9:52. Nah, iya, janjiannya dari 8. Jauh banget ya ngaretnya. Jadi Udah nyari bisa. masuk susah. Oh, gitu. Oh, Makasih ya, Nian. ini mumpung kita udah pada ngumpul nih. Kita sapa dulu dong. Oh, iya. Sapa dulu dong para penonton kita ya. Masa nggak disapa? Gimana nih kabar kalian semua nih? Halo. Salam Halo, Padus. Mana nih kabarnya? Apakah baik atau gimana atau kurang sehat? Harus sehat sih. Ya harus sehat sih. Soalnya kan kita tuh kelas 12 nih. Masa kalau sakit-sakit gitu nanti Gak punya nilai. iya, nilai kita rendah. Jadi kita harus sehat biar ya? kuat gitu. Ming kalau mau ikutan syuting. Enggak apa. Biarin aja lah. Makan Ki. Ini apa sih? Ini punya lu, Nok? Kan ini mah properti. Seperti Apa sih itu? Nak? Apa sih? apa ini? Pesawat-pesawat. Wah, kita ada tamu nih. Oke, itu. Berhenti. Nanti disensor. Jadi ngomong-ngomong pemilu nih ya. Kalian tahu nggak sih pemilu itu dibikinnya tuh pemilu tuh dibikinnya kapan sih? Tahu nggak sih? Enggak tahu no. Kapan tuh kalau Dari zaman Soekarno kan? soalnya kita kan Enggak. Sebenarnya tuh pemilu tuh dibikinnya tuh pada zaman ini sih Soekarno sih harusnya. Di Soekarno. Pada, ya cuman pada masa pemerintahan Soeharto tuh bilang tuh pemilu. orang yang nyalon dia doang. Yes. Iya sih bener juga. Semata-mata kita tuh pilih presiden tuh pas tahun 1971 sampai 1997 tuh semata-mata kita kayak milih DPR ya. Oh, bukan presidennya. Iya. Ganti kabinet doang ya. Iya. Kan pas itu kan yang milih presiden MPR. Wih. Bukan rakyat ya. Bukan rakyat. Bukan rakyat. Iya, bukan rakyat. Tapi MPR-nya ganti nggak? Tahu saya. Harus dicari tahu sih. Cari. Tahu sih. Terus itu gimana tuh? Tetap berlanjut sampai kapan? Itu berakhir pas Soeharto turun Tahun? tahun 1977. 1900. 97. 97. Kayaknya lama banget. 1997. 1997. Ya. Terus Terus kan turun tuh lengser kan Pak Harto Oh, kan. ya. Ser ganti jadi Pak Habibie. Iya. Di situ tuh baru sidang MPR dilaksanain sidang MPR tahun 1998. Karena terjadi tuh pada tanggal 10 sampai tanggal berapa gitu? Tanggal 12 atau 18 gitu. Bulannya saya lupa lagi tuh. Tanggal segitu. Di situ tuh taruh desakan dari para mahasiswa. Dengan desakan ya kan, muncullah tuh apa aja tuh yang terjadi ya kan, yang mungkin terjadi tuh ada pencopotan Dwi Fungsi ABRI. Contohnya Apa sih dia fungsi? Dwi Fungsi ABRI itu ini loh, apa namanya, kan kalau kita tahunya sekarang TNI sama polisi. Dulu tuh ABRI tuh namanya tuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Oh, jadi dijadiin satu gitu ya? Iya, jadi polisi sama tentara tuh jadi satu. Dulu tuh pas zaman Harto, Seenak Pak aja Harto. dong. Terus juga karena ABRI itu kan, jadi dia ada kekuasaan lagi selain di negara. Apa aja? Ada di dia bisa menjabat ke desa-desa. Betul gak, Ul? Gua jelasin, Ul.
Ayo, enggak kan? Aku sedikit Jadi lupa. kan waktu sama Soeharto itu kan yang megang kekuasaan itu cuma di pimpinan negara doang kan. Jadi pusatnya itu cuma di ibu kota negara doang. Nah pas Soeharto yang lengser itu tuh baru ada nih kayak cabang-cabang dari desa, kecamatan dan kabupaten. Nah itu tuh jadi kita bisa ngedengerin suara rakyat dari berbagai daerah, dari berbagai pelosok-pelosok juga bakal kita dengerin. Oh, Berarti lebih secara demokratis. Lebih demokratis. Tapi benar demokratis. Insya Allah. Insya Allah. Beneran kok. Karena dulu di zamannya Pak Harto itu kan rakyat-rakyat dengan segala kritiknya itu kan pasti dibungkam. Mereka banyak masuk penjara. Terus akhirnya setelah peralihan menjadi presiden Pak Habibie itu nggak bebasin banyak dari aktivis. Habis itu juga orang-orang yang dulu kritik Pak Soeharto itu kan udah di penjara ya. Mereka itu banyak yang di amnesti dan abolisi. Lalu mereka juga yang dibebaskan di penjara. Berarti pas masa pemerintahan Habibie itu dia banyak membebaskan Para kritikus, para aktivis, aktivis itu. Aktivis. Ya, aktivis makanan. nggak hilang kan? iya kan dibebasin. Dibebasin. Balik lagi. Kita agak kejuran-juran nih ya. Agak kejuran-juran ya. Udah malam nih masalahnya. Bener. Ya kan? Pulangnya hati-hati ya. Aduh. Terus di masa Soeharto juga kan keuangan Indonesia tuh jadi makin terpuruk kan. Oh iya, adanya krisis moneter waktu itu. Tuh. Oh, ada krisis moneter ya? Ada. Itu tuh puncaknya krisis moneter tuh yang katanya terjadi konflik ini ya mahasiswa itu ya. Ya sebenarnya kalau kayak gitu karena udah nggak percaya juga makanya mereka tuh ngerusakin apa toko-toko yang ada di jalan gitu, makanya juga ada. Berarti dia merusakin itu juga ya, apa fasilitas negara ya? Kayak terminal gitu-gitu ya? Iya. Fasilitas umumnya ya. Nah sementara pas di zaman B.J. Habibie jadi keuangan kita mulai membaik, bahkan baik banget daripada yang sekarang. Kan kalau zaman B.J. Habibie itu nilai rupiah kita kalau di dolarin itu cuma 6.000. Kalau sekarang kan bisa 15.000 kan. Ya. Nah itu tuh karena B.J. Habibie negara kita ini bekerja sama sama IMF. Apa tuh IMF? Ini apaan? Suatu lembaga apa? Iya, Kayak lembaga keuangan. Keuangan. Kalau misalkan kita kerja sama IMF, kita tuh jadi kayak di bonekanya Amerikanya aja gitu. Jadi kita tuh harus ngikutin apa yang mau Amerika mau. Iya, Amerika mau. Oke. Nah, ngomong-ngomong masa pemerintahan B.J. Habibie, hukum di masa pemerintahan B.J. Habibie Reformasi hukum di B.J. Habibie itu dia ngeluarin 3 reformasi. Yang pertama itu melahirkan 69 undang-undang. Kelaparan semua enggak tuh? Terus dia melakukan Rekonstruksi dan watak baru. Watak baru. Apa lu? Watak baru itu Google dulu. apa sih? rekonstruksi dan watak baru. Ada yang tahu nggak? Bisa nambahin? Iya, tambahin dong. Gua nggak tahu. Ini di sini watak baru anjir. Gua nggak baca materi lu coba. Watak hukum orde baru. Bukan dulu ya. Kece banget. Gue masuk ke situ tuh. Kayak berupa undang-undang, peraturan pemerintah, sama peraturan menteri karena penyempurnaan undang-undang dasar. Berarti undang-undang sebelumnya disempurnakan lagi dengan adanya undang-undang baru. Iya. Terus ada yang terakhir ada penataan ulang struktur. Gimana tuh? Penasaran aku. Apakah berarti Gimana Ki? Bisa tambahin nggak? Tambahin Ki. Emang penataan struktur di bidang apa sih? Di bidang hukum. Berarti ini nggak sih kayak untuk meningkatkan aparatur kerja. Ya emang undang-undang kan emang bukan fungsinya buat itu ya. Iya. Siapa yang ditingkatin? Ya lebih di upgrade gitu loh. Oh, biar
menaikkan apa namanya Kinerjanya. Oh. kredibilitas. Iya. Paham. Tapi ngomong Habibie nih ya, Habibie kan masa pemerintahnya cuma setahun doang nih Cepat. ya kan. Dia Oh kan iya, jadi- oh iya, aku mau nanya itu juga, itu kenapa sih kok bisa cepet banget? Padahal kan Ya. peraturan presiden tuh masih jabatannya berapa sih? 5 tahun. 5 tahun kan? Sedangkan Itu- dia tuh cuma berapa? Tapi itu Itu kan beda, pas beda. ini, pas sidang MPR Oh. tahun 1998. Berarti sebelum Beda. itu ya, sebelum ada Jadi tuh sidang itu. jadi itu kayak ini loh, apa namanya? gimana? Habibie itu kayak yang ngeluarin gitu loh, kayak dia yang ngeluarin nih masa jabatan presiden tuh segini gitu misal. Masa jabatan presiden tuh cuma 5 tahun doang. Dia ngeluarin gitu pas di sidang MPR, sidang istimewa MPR pada tahun 1998. Itu dia ngeluarinnya kayak gitu. Wakil presiden sama presiden tuh masa jabatan hanya 5 tahun. Jadi tuh kalau bisa dibilang kalau si B.J. Habibie ini, Pak B.J. Habibie ini masa jabatannya 1 tahun, menurut aku itu kayak ya udahlah, kan karena dia baru ngeluarinnya tuh pada tahun itu juga nggak apa. Jadi masih Jadi kayak itu belum berlaku ya. belum berlaku Hmm. undang-undangnya itu. Tapi setelah itu undang-undang itu dipakai. Berjalan ya. Iya, itu sih berjalan ya. Setelah- Tapi Gus Dur berapa tahun sih? Tahun 2 tahun. Lu gitu. Iya. Lu jangan masih terus dong. Coba cek. Cek. Google. Kemarin bukan dia dijatuhin. Jatuhin. Itu kenapa? Kemarin itu dijatuhin bukan sama si itu, siapa lu? si cewek itu, Bu Megawati. Oh, Dari 1999 sampai 2001. Berarti cuma 1 tahun kan? Oh enggak Eh, dong. 2 tahun. Kan berarti bener kan? Benar. Berarti dia cuma 2 tahun doang. Waduh. Oh, itu warna kita. Kayak kita kan lagi ngomongin BJ Habibie. Kita di mana? Kita lagi ngomongin B.J. Habibie ya, bukan yang lain ya. Oke. Ingat, ingat. Apalagi ya mau nanya lagi itu sih, mau nanya pemilu kan kita habis ada pemilu nih tahun ini. Apalagi kita kan masih pemilu Enggak, jangan satu pemilu deh. Kalian tahu nggak sih yang kita udah bahas ini. Oh iya. Kasian dong penonton kita masa cuma Iya, mendengar soalnya pemilu aku penasaran doang. banget. Soalnya pemilu tahun ini tuh kayak Ini seru Sal, banget. waktu dulu zamannya Pak Harto yang masalah Timur itu ada kaitannya sama zamannya Pak Habibie. Wah, Bener nggak sih? Emang ada? Bener. Ada yang tahu? Kamu gimana tahu sih, Ki? Ki? ya itu awalnya kan apa namanya ya itu karena awal ininya Pak Harto kan, awal turunnya Pak Harto. Nah itu pas pemerintahan B.J. Habibie itu banyak kelonggaran dari peraturan itu, apalagi tentang masalah ini apa namanya invasi Indonesia ke Timur gitu kan. Nah itu karena memang ada banyak tekanan dari negara ya kan, yang melihat tindakan Indonesia pas zaman Soeharto dulu kan, karena zaman Soeharto itu dulu tuh bisa dibilang bagi rakyat Timur itu Gak tanggung jawab nih. Punya nggak tanggung punya. jawab. Oh, Wah, kita harus itu tadi. Oke, lanjut aja. Nah, tapi dengerin dulu nih. Lanjutin Ki. Iya. Oh ya, Potong-potong. jadi kan apa namanya ngebahas itu. Nah Soeharto itu namanya zaman Soeharto itu bagi rakyat Timur itu membekas banget. Jadi apa namanya di bawah pemerintahan Soeharto itu sangat menderita lah bisa dibilang. Timur-timurnya sangat Iya. menderita. Terus? Apalagi ada pemberontakan ini kan dari apa namanya tuh ya. Pokoknya ini komunis apa itu? Tapi ada yang dukung Ki. Ada yang dukung warga Timur ke ini balik lagi Indo ke Indonesia. Ada juga yang dukung ke bisa. Bisa. Bisa mendukung ke itu negara Portugis. Portugis. Ya. Dia tuh dijajah sama Portugis, bukan Nah. Polandia. Ya, Polandia beda lagi dong. Indonesia banget. Iya. Belum malam.
Udah mahal. Malah dia dijajah sama Jerman mungkin. Benar gitu, dia coba-coba. Itu gimana Ki? Ya itu apa namanya? Ya itu awalnya ada 3 partai, tapi Apa itu? satunya itu Fakirlin. Nah, duanya ini lupa. Susah namanya ya? Iya susah namanya soalnya. ODT. ODT itu satunya, ODT sama satu lagi. Oh, ODT apa ODT? Oh, Apa? Ya itu. Apodeti, Apodeti. 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 Oh, Apodeti. Nah, ya itu. Nah, Sama apa lagi? ODT, Pretiolin, Apodeti. tahu. Ansiar kita. Tahu. Nah, terus ya itu ada 3 kan. Sebenarnya ini Portugis ini udah mau ngelepasin juga namanya Timur Timur ini karena memang ada tekanan dari ini apa namanya Eropa kalau nggak salah ya. Nah itu apa namanya karena kan zamannya itu zaman ini namanya membebaskan kolonialisme itu Inggris membebaskan Malaysia, Belanda melepaskan Indonesia. Nah ini Portugis juga ingin melepaskan Timur Timur karena namanya Bukan masalah ini Ki, masalah ekonomi di sono di Portugis atau gimana? iya itu juga Malaysia ya karena Bebasnya Malaysia emang merdekanya tahun berapa emang? pokoknya itu kan Malaysia itu kan dibebaskan sama Inggris jadi namanya perserikatan sama Inggris gitu loh. Iya. Nah, kalau tahunnya aku lupa itu karena aku nggak ini kan. Nah ini apa namanya untuk yang tadi itu Timur Timur. Nah itu kan 3 partai. Nah tapi kebanyakan itu mereka itu orang-orang itu saat ada referendum tahun namanya akhirnya kan tekanan dari PBB tuh tekanan dari PBB akhirnya PBB ngebuat yang namanya itu PPRA. PPRA itu perhitungan apa sih unit persiapan pendapat kalau nggak salah ya itu lah aku lupa Google aja kalau salah. Terus apa Itu namanya tahun berapa? tahun 1999 pas tanggal 30 Agustus. Nah 30 Agustus. Nah itu akhirnya kan diinin apa namanya diadakan ini dijagain sama PBB kan takutnya ada yang rusuh kan Berarti dari itu pas Indonesia. tahunnya segitu berarti Timur Timur udah resmi lepas atau belum itu masih apa namanya bisa dibilang bernegosiasi masih adu cekcok lah sama Indonesia sama ininya juga karena namanya kan Pak B.J. Habibie itu kan memberikan ini apa namanya kebebasan apa namanya ya privilege saya dibilang berikan privilege kepada rakyat Timur Timur untuk memilih yang sebelumnya itu nggak ada sama Pak Soeharto. Oh iya. Nah akhirnya dihitung voting ulang akhirnya ternyata sekitar 80%-an warga Timur Timur itu menyatakan ingin merdeka dari Indonesia. Akhirnya bisa. Akhirnya bisa. Akhirnya Saya tahun 1900 bukan bisanya itu tahun 2002 atau ya sekitar Ya, tahun tahun 2002 kalau nggak salah ya. Nah itu pas udah selesai referendum itu berarti udah tahun 2002 tuh udah resmi bisa resmi ya udah ganti bendera udah ganti udah ganti nama. ya ganti jadi Timor Leste. Oh iya. Komplek ya. Ini memang kalau Komplek mah ini nih. Komplek, iya. Kompleks. Komplek. Berarti ribet juga ya. Ribet. Kita mimpin negara gitu ya. Emang mau mimpin negara? Siapa yang kita Kayaknya cocok deh saya. Amin. Nanti kita coblos Rano. Oh, berapa, No? Berapa Rano? Waduh, nggak tahu dah. Kayak itu nanti. Oh, lanjut. Nggak. Itu belum pikiran ya. Yo, itu kan cuma bencana. Bencana doang. Itu ya berarti Ya, aus. pas masalah Timur Omongan Timur doa. di zaman Bali. Iya sih. Ada lagi nggak yang mau diomongin Minum kali. selain Timur Timur? Mau pemilu. Oh iya pemilu, tadi kita mau balik lagi ke pemilu ya. Oh iya. Iya. Tadi kan Salva juga penasaran juga kan Iya, soal dia kan pemilu. excited banget tadi tentang pemilu. Kalau habis Salva pemilu juga. Udah sempat baca-baca Udah tentang pemilu. sih, yang aku tahu itu katanya kan kita tahu kan kalau kita kan di masa kita ini pemilih pemula ya. Ya. Iya, bisa dibilang. Harus pemilu itu apa sih? Harus Blueberry Jurdil. Harus blueberry jurdil. Itu tuh udah berlaku ya pada masa pemilu di masa jabatannya B.J. Habibie. Udah belum? Kayaknya Udah. sih. Oh udah ya. Udah. Oh dulu tuh berarti enggak ya? Katanya sih ya yang aku baca-baca jadi pada zaman yang tadi Rano bilang jadi tuh
dipilihnya tuh sama MPR. Oh iya, Jadi yang sebelum nggak ada Pak Bibit ya. pemilu. Nah setelah Orde Baru ya, Iya. reformasi Oh, lupa. itu pertama kali itu pemilu itu dilaksanain pada tanggal 7 Juni kalau nggak salah tahun 99. Nah di situ tuh baru ada gubernur. Nah itu tuh diikutin sama 48 partai yang lolos seleksi yang boleh ikut pemilu lah. Nah Itu terus cara seleksinya tuh gimana? nah itu kurang tahu tuh, katanya sih ada beberapa syarat Pilih yang rakyat harus, atau gimana? kurang tahu ya. Tapi partai politiknya akhirnya yang menang siapa? Oh ya pada waktu itu sih katanya ini PDIP. Oke deh. Nggak boleh dong, nggak boleh. Ini berarti. Ya katanya sih suara Bulls ya, Bulls. Ini kan Red Bull. Chicago Bulls. iya Chicago Bulls. Mas. Iya. Yang solid. Solid. Yang lain juga solid PDIP. PDIP. Betul betul. Teknik parah. Ya. Gitu Ada. katanya. Udah, yang aku tahu gitu aja sih. Tentang pemilu pada masa jabatan BJHB. Karena kita kan ngerasain pemilu sekarang kan, kayaknya seru banget karena Gen Z kan. Sekarang kebanyakan Gen Z kan yang milih. Gen Z kan rata-rata banyak yang sering mengkritik paslon ini gitu. Waduh. Aduh, ada apa nih dengan paling hangat itu paslon berapa sih? Itu tuh yang nomor 2 Yang menantunya bukan? Bukannya yang baru. Nomor 4 kali apa nomor 5? Oh nggak ada. Aduh, gak boleh kampanye guys. Tapi tahun dulu juga kalau milih presiden itu banyak banget ya ternyata calonnya. Aku ngeliat kertas suara tahun 2004 tuh banyak banget aja. Banyak lebih juga. Yang Lebih. pas zaman SBY Iya. itu ada 5. Iya. Ada 5. Kan si apa? Pokoknya itu ada banyak. Ini gitu. Udah guys, ngomongin apa lagi ya? Jadi kemana-mana ya ngomongnya. Kayaknya kalau misalnya makin lama obrolan kita makin berat kemana-mana deh. banget. Enggak, udah malam juga nih ya. Mending kita tutup aja. Oke guys, nanti kita bahas sharing-sharing lagi ya guys. Kapan-kapan deh. Kita bahas sejarah lagi, oke? Itu udah berapa menit kita ngobrol? Setengah jam kayaknya ada. Setengah jam. Sama juga kita ngobrol kayak gini ya. Ujung-ujung Kasian nih masuk penonton banget. kayaknya udah. Ini gara-gara ini doang nih. Iya. Ini apaan sih? Pesawat. Oh pesawat. Pesawat apaan sih? Pesawat. Lego ya? Lego. Eh, Ya. cuma dong no. Punya lu ya? Ya. Aduh, sorry. Kan gue berbaikin deh. Nah, gimana? Ntar ya. Gampang deh. Kita tutup aja deh ya. Udah capek juga kan dengerinnya. Jadi melenceng-melenceng nih dari B.J. Habibie ke politik-politik. Aduh. Berat ya guys, makin malam makin berat kita ngomongnya. Oke, nanti kapan-kapan kita sharing is caring. Kita akan bahas lebih banyak lagi tentang sejarah ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, oke. Karena judul podcast kita aja podcast dulu dan sekarang. Atau bisa disingkat Waduh. Ini martabaknya udah mau habis nih guys, berarti video kita udah. Astagfirullahaladzim, siapa gua mau dikasih? Ayo terakhir Terakhir. Apa? Mau bahas Apa? Emang begini kalian penutupan begini. Salaman dulu ya. Bisa banget. Jangan deh, gua kasih lupa dah. Nih karena mata waktu udah habis ya, berarti videonya juga udah habis ya. Udah habis deh. Oke. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.